Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal latihan kisi-kisi dari UTS, tetapi pada bab yaitu koordinat kartesius, di bab koordinat kartesiusnya. Untuk nomor 1. Jarak titik-titik terhadap sumbu X dan sumbu Y yang benar adalah, kita akan mencari jarak. Ingat, untuk jarak yaitu hasilnya akan selalu positif. Langsung saja ke pernyataan yang A. Untuk option yang A, titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Kita lihat titik A di sini. Jaraknya terhadap sumbu X-nya itu berapa? Yaitu 1, 2, dan 3. Ternyata 3 satuan. Di sini tertulis 4. Jadi pernyataan A atau opsi A yaitu salah. Untuk jawaban B, untuk jawaban B ini yaitu titik D. Titik D di mana titik D? Di sini. Jaraknya berapa terhadap sumbu X? Yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jaraknya yaitu 4 satuan. Di sini tertulis 3. Jadi untuk opsi yang B juga salah. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk opsi C titik F. Berintegrasi titik F. Titik F di sini jarak terhadap sumbu X-nya berapa? Yaitu 1, 2. 2 satuan. Di sini tertulis 0 satuan, sehingga opsi yang C juga salah. Jadi untuk jawaban nomor 1 yaitu yang D. Untuk yang nomor 2, titik-titik yang berjarak sama terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada kata yaitu kecuali. Kita identifikasi dulu untuk titik G dan titik I. Di sini titik G dan titik I. Kita buat tabel untuk titik G dan titik I. Di sini jarak terhadap sumbu X dan jarak terhadap sumbu Y. Untuk titik G terlebih dahulu, maka jarak terhadap sumbu X-nya berapa? Jarak terhadap sumbu X yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6. Untuk jarak terhadap sumbu Y-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 juga. Lalu untuk titik I. Titik I jarak terhadap sumbu X-nya berapa? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jarak terhadap sumbu Y-nya berapa? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 juga. Nah, di sini terlihat bahwa untuk sumbu X yaitu 6 dengan 6 sama kan? Untuk sumbu Y juga sama, nilainya 6 dengan 6, maka untuk opsi A, titik G dan titik I ini merupakan jawaban yang benar. Untuk yang B yaitu titik A dan titik B. Untuk yang B yaitu titik A di sini, titik B di sini. Titik A dulu, titik A dan titik B. Titik A jarak terhadap sumbu X-nya yaitu 1, 2, dan 3. Jarak terhadap sumbu Y-nya berapa? 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk titik B, jarak terhadap sumbu X-nya berapa? Yaitu 1, 2, 3. Dan jarak terhadap sumbu Y-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, lihat bahwa ini untuk sumbu X-nya jaraknya sama dan sumbunya juga jaraknya sama. Sehingga untuk opsi B juga benar. Selanjutnya untuk opsi C, titik C dan titik D. Kita lihat untuk titik C. Titik C di sini, titik D di sini. Ini untuk titik C jarak terhadap sumbu X-nya berapa? Yaitu 1, 2, 3, dan 4. Ini untuk titik C jaraknya yaitu 4. Untuk terhadap sumbu Y-nya berapa jaraknya? Yaitu 1, 2, dan 3. Untuk titik D-nya jarak terhadap sumbu X-nya berapa? Yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jarak terhadap sumbu Y-nya berapa? Yaitu 1, 2, dan 3. Nah, ini sama kan? Maka untuk C juga benar. Sehingga jawaban yang tidak
tidak sama jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y, yaitu jawaban yang D, titik G dan titik H. Titik G di sini, titik G di sini, titik H di sini. Kita lihat untuk jarak terhadap sumbu X-nya ini hanya 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 ya. Lalu G-nya jaraknya yaitu 6. Tidak sama kan? 6 dengan 5. Jadi jawabannya ya D. Titik A dan D berada pada kuadran. Ingat bahwa koordinat kartesius dibagi menjadi yaitu 4 kuadran. Kuadran 1 yaitu untuk X-nya koordinat X positif dan koordinat Y-nya positif. Kuadran 2 yaitu untuk koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya positif. Dan untuk kuadran yang ketiga yaitu untuk X-nya negatif dan Y-nya juga negatif. Dan untuk kuadran yang keempat yaitu X-nya positif dan Y-nya yang negatif. Untuk titik A di sini, titik A karena X-nya positif dan Y-nya positif, maka titik A yaitu di kuadran 1. Untuk titik D yaitu X-nya positif dan Y-nya yaitu negatif, maka berada di kuadran 4. Jadi jawabannya benar yaitu titik A terletak pada kuadran 1 dan titik D terletak di pada kuadran 4. Jawabannya yaitu 1 dan 4. Di sini tidak ada jawabannya. Tidak ada opsi yang benar. Selanjutnya untuk 4 yaitu jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini titik A jarak terhadap sumbu X dulu yaitu 1, 2, dan 3. Jaraknya yaitu 3 satuan. Untuk jarak terhadap sumbu Y-nya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Yaitu 4 satuan. Jadi jarak terhadap sumbu X yaitu 3 satuan. Dan jarak terhadap sumbu Y-nya yaitu 4 satuan. Nah, di sini juga tidak ada opsi yang benar. Untuk pembahasan nomor 6. Koordinat titik A, B, C, D berturut-turut adalah, jadi di sini kita akan menentukan koordinat dari setiap titik. Untuk titik A, di sini untuk mencari koordinatnya gimana? Kita tarik, kan ini sumbu X, di sini sumbu X. Kita tarik A ke sumbu X. Kita dapatkan angka yaitu negatif 5. Maka koordinat A yaitu negatif 5, untuk Y-nya kita tarik ke sumbu Y. Di sini kita dapatkan angka yaitu 6. Jadi titik A yaitu min 5,6. Untuk yang B. Untuk yang B di sini sama, kita tarik ke sumbu X. Di sini sumbu X ya, di sini X. Di sini X. Di sini sumbu Y. Kita tarik ke sumbu X-nya. Kita dapatkan angka yaitu di sini 2. Maka titik B yaitu 2 koordinat X-nya, Y-nya berapa? Kita tarik ke Y, kita dapatkan yaitu 4. Untuk B. Untuk C, di sini C. Sama, kita tarik ke X, ke sumbu X, kita dapatkan yaitu angkanya yaitu untuk C, koordinat X-nya yaitu 6, untuk Y-nya kita tarik ke Y, kita dapatkan angka yaitu negatif 4. Dan untuk yang D, di sini D, untuk X-nya yaitu kita tarik ke sumbu X, kita dapatkan yaitu di sini angka 0, lalu Y-nya berapa? Y-nya D-nya sendiri yaitu negatif 5. Sehingga koordinat A yaitu negatif 5,6, koordinat B 2,
4, koordinat titik C 6, negatif 4, dan koordinat titik D yaitu 0, negatif 5. Di sini juga tidak ada opsinya. Tidak ada opsi yang benar. Selanjutnya untuk nomor 8, pernyataan yang salah mengenai titik yaitu titik K. Pernyataan yang di sini ada yang pernyataan yang salah. Kita lihat terlebih dahulu untuk titik K ini. Kita akan tentukan yaitu koordinatnya. Koordinatnya berapa? Kita tarik ke sumbu X. Kita dapatkan yaitu negatif 3. Maka koordinatnya yaitu negatif 3, Y-nya berapa? Kita tarik ke sumbu Y, kita dapatkan angka yaitu negatif 3. Jadi koordinat titiknya yaitu negatif 3, negatif 3. Untuk pernyataan yang A, titik K berada pada koordinat K, negatif 3, negatif 3, yaitu pernyataan yang benar. Lalu untuk yang B, jarak titik K terhadap sumbu X adalah negatif 3. Ingat, yaitu jarak. Jarak tidak boleh negatif. Ini salah. Maka jawabannya yang B. Ingat ya, kalau ditanyakan jarak, maka hasilnya harus selalu positif. Tidak boleh negatif. Selanjutnya untuk nomor 10, posisi titik R terhadap titik Q. Untuk menjawab soal nomor 10 ini, kita perhatikan untuk kalimatnya, posisi titik R terhadap titik Q. Maka yang menjadi patokannya yaitu setelah kata terhadap, yaitu titik Q. Titik Q ini akan menjadi patokannya. Di sini titik Q akan menjadi patokan kita. Posisi R-nya, nah kita untuk menuju ke R, dari Q menuju ke R, yaitu kita akan menuju ke arah kanan, yaitu berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ternyata kita akan menuju ke arah kanan, yaitu 8 satuan, atau 8 satuan ke kanan. Itu yang pertama. Setelah 8 satuan ke kanan, untuk ke titik R yaitu kita akan ke atas. 1, 2, 3, dan 4. Jadi langkah kedua yaitu 4 satuan ke atas. Jadi jawabannya yaitu yang A. Untuk nomor 12, gambar titik K terhadap titik L yang memiliki koordinat K negatif 5, negatif 3. Nah juga ini setelah kata terhadap titik L, maka titik L ini yang akan menjadi patokannya. Titik L yang menjadi patokannya. Memiliki koordinat K negatif 5, negatif 3. Ini artinya apa? Bahwa posisi titik K ini terhadap L ini yaitu negatif 5. Maka yaitu kalau untuk koordinat X, maka jalannya kalau tidak ke kanan, ke kiri. Untuk ke kanan, maka tandanya yaitu positif. Untuk ke kiri, yaitu tandanya negatif. Karena ini negatif, maka ke kiri 5 satuan. Selanjutnya untuk negatif 3 ini, untuk sumbu Y. Jadi arahnya kalau tidak ke atas, ke bawah. Atas untuk positif dan bawah untuk negatif. Karena ini negatif berarti arahnya yaitu ke bawah 3 satuan. Oke, di sini terlihat untuk opsi yang A,
tadi kan titik L sebagai tumpuannya. Lalu kita akan menuju ke kiri 5 satuan. Padahal titik K-nya di sini, harusnya di sebelah kiri titik L. Harusnya di sebelah sini. Karena K-nya di sebelah kanan, maka jawabannya A, yaitu jawaban yang salah. Untuk option yang B, titik L di sini sebagai tumpuannya. Lalu kita akan berjalan ke kiri 5 satuan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah berjalan ke kiri 5 satuan, kita akan berjalan ke bawah, yaitu 3 satuan. Yaitu 1, 2, dan 3. Ternyata benar, maka jawabannya benar, yaitu jawaban yang B. Selanjutnya ini nomor 13 yang merupakan soal cerita. Ferry berada pada koordinat 0, negatif 2. Ferry bergerak ke arah timur 3 satuan, kemudian ke arah utara 4 satuan, menuju titik P. Dari titik P, Ferry bergerak menuju titik 0,0. Arah yang harus ditempuh oleh Ferry adalah, nah untuk soal seperti ini, untuk soal arah mata angin ini, ke utara, timur, selatan, dan barat, kita bisa menggunakan ini sebagai, yaitu arah dari mata angin atau arah dari biasanya yaitu kompas. Bahwa untuk yang atas, panah atas ini melambangkan arah yaitu utara, dan yang ke bawah melambangkan arah yaitu selatan. Sedangkan untuk arah ke kanan melambangkan arah yaitu timur. Dan untuk arah ke kiri melambangkan arah yaitu barat. Nah, di sini Ferry berada pada koordinat 0, negatif 2. Maka titik X-nya di sini 0, 0 di sini, lalu negatif 2 ke bawah 2. Sehingga Ferry berada pada titik di sini 0, negatif 2. Lalu bergerak ke arah timur 3 satuan. Timur ke kanan berarti 3 satuan. 1, 2, dan 3. Ini bergerak ke arah timur. Lalu dia bergerak lagi ke arah utara 4 satuan. Utara ke atas berarti kita naik ke atas 4 satuan. 1, 2, 3, dan 4. Sehingga posisi Ferry sekarang yaitu di titik P. Ini titik P yaitu 3,2. Dari titik P, Ferry bergerak menuju titik 0,0. Arah yang harus ditempuh Ferry adalah di sini titik 0,0 di sini, titik 0,0. Maka arah yang ditempuh Ferry untuk ke titik 0,0 ini gimana? Yaitu kita bisa ke arah kiri. 1, 2, 3. Ke arah kiri yaitu ke barat. Nah, sini ke arah barat 3 satuan. Lalu ke arah bawah 1, 2. Di sini ke arah bawah 2 satuan. Jadi 3 satuan ke barat dan 2 satuan ke selatan. Jawabannya yaitu yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 15. Diketahui titik A 4,1, B 3,5, dan C 2,5 pada bidang kartesius. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan, maka akan membentuk. Nah, terlebih dahulu kita akan menggambarkan titik-titik tersebut di bidang koordinat kartesius. Titik A 4,1 ini merupakan yaitu koordinat X dan ini Y-nya. Maka X-nya A yaitu 4,1.
Ini disebut koordinat X dan ini disebut koordinat Y. X-nya 4, berarti di sini 4,1. 1 karena positif, maka kita naik ke atas 1 langkah. Sehingga titik A yaitu di sini. Ini merupakan titik A. Lalu untuk titik B. Titik B yaitu 3,5. X-nya yaitu 3. X-nya 3, di sini 3. Lalu 5 positif, maka kita ke atas 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga titik B yaitu di sini. Titik B. Selanjutnya untuk titik yaitu titik C. Titik C 2,5. 2 di sini, 5. 5 kita naik ke atas 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini titik C. Dan ini titik C. Dari ketiga titik tersebut, jika dihubungkan akan bentuk, maka kita akan menghubungkan titik A, B, C. Kita hubungkan titik A dengan B, titik B dengan C, dan titik C dengan A. Kita hasilkan yaitu bangun segitiga sembarang. Jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 16. Garis K melalui titik negatif 3,5 dan 0,5. Sedangkan garis M melalui negatif 3,3 dan negatif 1,3. Posisi garis K dan M adalah, pertama kita akan menggambarkan garisnya dulu di bidang koordinat kartesius. Garis K ini melalui apa? Melalui negatif 3,5 dan 0,5. Kita gambarkan dulu titik negatif 3,5 ini. Kita ambil X-nya negatif 3. X-nya negatif 3 di sini. Lalu Y-nya 5, maka kita akan naik ke atas 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga titik dari negatif 3,5 di sini. Lalu untuk titik 0,5 ini, kita ambil X-nya 0. Lalu kita, karena Y-nya 5 positif, maka kita naik ke atas 5 langkah. 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga titik 0,5-nya di sini. Lalu kita buat garis K yang melalui negatif 3,5 ini dan 0,5. Kita buat garis, yaitu garis K. Ini merupakan garis K. Selanjutnya untuk garis M melalui min 3,3. Kita ambil yaitu untuk X-nya negatif 3. Karena ini 3, maka kita akan naik ke atas 3 langkah. 1, 2, 3. Sehingga titiknya negatif 3,3 di sini. Negatif 3,3. Lalu untuk negatif 1,3, kita ambil titik negatif 1 untuk X-nya. Lalu karena ini 3, kita naik ke atas 3 langkah. 1, 2, 3. Positif 3 kan, kita naik ke atas 3 langkah. Sehingga untuk titik negatif 1,3-nya yaitu di sini. Selanjutnya kita buat garis yang melalui kedua titik. Nah, ini merupakan garis yang M. Maka posisi garis K dan M adalah, ini terlihat bahwa garis keduanya yaitu sejajar. Sehingga garis K dan M yaitu sejajar dengan sumbu X. Sejajar dengan sumbu X. Atau bisa juga tegak lurus, tapi tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi garis K dan M yaitu sejajar sumbu X atau tegak lurus
sumbu Y. Karena di option yang ada yaitu setidaknya dengan sumbu Y, maka jawabannya itu A. Lalu untuk nomor 17, Dika sedang latihan baris berbaris. Mula-mula ia berjalan ke timur 4 langkah, kemudian 3 langkah ke utara. Jika titik awal Dika berjalan adalah titik 1,1, maka koordinat Dika sekarang adalah sama. Untuk soal cerita ini kita gambarkan dulu koordinat kartesiusnya. Di sini diketahui bahwa titik awal Dika berjalan adalah 1,1. Maka kita gambar titik 1,1 dulu. X-nya 1, karena ini 1, 1,1. Ini X, ini Y. X-nya 1, Y-nya 1 positif, maka kita naikkan ke atas 1 menjadi di sini. Itu titik 1,1. Lalu ia berjalan ke timur 4 langkah. Dari titik 1,1 ini dia berjalan ke timur. Ingat bahwa untuk arah mata angin kita ikuti kompas bahwa ke atas yaitu utara, ke bawah yaitu selatan, ke kanan itu timur, dan ke kiri yaitu barat. Dia ke timur 4 langkah, maka ke timur, ke kanan berarti 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kemudian 3 langkah ke utara ke atas 3 langkah. 1, 2, 3. Di sini titik yaitu posisi Dika sekarang. Di sini. Koordinatnya berapa? Di sini kita lihat untuk X-nya kita tarik ke bawah X yaitu 5, kita tarik ke kiri yang Y-nya yaitu ada 4. Jadi titiknya sekarang yaitu 5,4 yang C. Untuk nomor 18, garis G sejajar sumbu X dan berjarak 3 satuan di atas sumbu X. Garis K sejajar sumbu Y dan berjarak 5 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Koordinat titik potong garis G dan garis K adalah, kita gambar terlebih dahulu untuk koordinat kartesiusnya, lalu kita gambar garis G dan garis K. Garis G sejajar sumbu X. Sejajar sumbu X, maka garisnya akan berbentuk sejajar, mendatar ya, mendatar. Dan berjarak 3 satuan di atas sumbu X. Ini sumbu X. Di atasnya 3 satuan, kita naik 3 satuan. 1, 2, 3. 3 satuan kan? Berarti garis G yaitu di sini. Ini garis G. Lalu untuk garis K sejajar dengan sumbu Y, maka gambarnya akan vertikal, gambarnya akan vertikal atau tegak. 5 saat berjarak 5 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Ini sumbu Y. Berjarak 5 satuan ke kiri, berarti ke kiri 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga gambarnya akan seperti ini, merupakan garis K. Lalu ditanyakan yaitu koordinat titik potong. Titik potong yaitu titik yang memotong keduanya di sini, yang saling bertemu, titik yang menjadi pertemuan kedua garis. Kan di sini titik pertemuannya. Lalu ditanyakan koordinatnya. Koordinat untuk titik ini. X-nya berapa? Kita tarik ke sumbu Y, X-nya kita dapatkan yaitu negatif 5. Y-nya kita tarik ke kanan, kita dapatkan angka yaitu di 3. Jadi untuk koordinat titik potong garis G dan garis K yaitu negatif 5,3. Yang di sini tidak ada opsinya. Untuk soal 19, jika garis M tegak lurus terhadap sumbu X, maka garis M, kita gambar terlebih dahulu garis M. Garis M tegak lurus dengan sumbu X. Ini sumbu X. Maka garis M itu tegak lurus, maka gambarnya harus garis M-nya harus tegak. Ini
Bisa kayak gini, bisa seperti ini, atau bisa juga seperti ini. Ini semuanya ini termasuk ke dalam garis M. Kita identifikasi garis M ini terhadap sumbu X bagaimana? Ternyata garis M terhadap sumbu Y yaitu apa? Terhadap sumbu Y ini, sumbu Y. Ternyata yaitu sejajar. Sedangkan untuk terhadap sumbu X, garis M terhadap sumbu X itu apa? Ini garis M yang tegak ya, ini garis M. Garis M terhadap sumbu X, yaitu akan tegak lurus. Jadi untuk nomor 19 ini, pernyataan yang benar yaitu garis M akan sejajar dengan sumbu Y atau tegak lurus dengan sumbu X. Di sini pilihan yang ada yaitu sejajar dengan sumbu Y. Jawaban yang A. Garis M akan tegak lurus dengan sumbu X dan akan sejajar dengan sumbu Y. Baik, sekian untuk pembahasan soal latihan kisi-kisi untuk UTS untuk materi Koordinat Kartesius ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.